Matius 5:22, jangan kencang-kencang ya. Matius 5:22. Matius 5 ya, makanya saya tadi bilang baca itu kan harus selesai baca benar. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus apa itu? Yesus menjelaskannya berarti yang berkata jahil bodoh ya, bahasa Yunaninya moros. Sebentar. Ya. Jangan lari ke situ. Ini saya baca ini jahil itu apa Pak katanya? KBBI aja apa jahil? Ini sudah memframing ke situ. Sebentar. Sekarang saya tanya, kata jahil itu apa? Sebentar. Masa Yunani nggak mau terima moros itu artinya bodoh. Nah KBBI itu apa jahil? Bodoh. Sebentar. Saya baca dari ayat 21. Sebentar. Makanya jangan itu sudah berasumsi. Itu bernarasi liar. Saya baca makanya Alkitab kalau cuma hanya ambil sepotong terus jadikan itu sebagai framing narasi. Wah gawat itu kalau begitu caranya. Silakan, udah nggak usah Pak. Pak jangan ajarin saya Pak, jangan ajarin saya. Kok jangan? Kamu yang ngajarin salah kok, bagaimana ajarin kamu gimana? Silakan Anda baca loh. Kamu sendiri yang mengambil satu kalimat jahil dan bodoh itu langsung menjadi jadi satu patokan. Pak Roger mau ngapain? Kalau mau Matius, jelasin aja. ya, habis ini saya sanggah yang tadi ya tentang habis ini saya sanggah sedikit. Jangan saling ngotot. Silakan. Saya sanggah dulu. Ayat 21-nya. Ya, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, itu kan lanjutan. Artinya itu dan siapa yang berkata jahil Pak, terus itu framing yang kamu buat, jadi itu framing itu yang kamu ambil kalimat itu dan aduh itu yang tertulis. Dan siapa yang berkata jahil kok saya yang framing gimana sih Bapak? Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Saya jawab pertama. Yang kedua tadi yang mantan pendeta atau mantan itu katanya sudah ke Vatikan yang bilang bahwa tidak ada nubuatan. Aduh, jangan Pak, dia 14 kali ke Vatikan Pak. Aduh ngeri Pak ini dia. Mau 14 kali kek, mau 1000 kali kek, tapi kalau saya Pak baru 10 kali. Ini udah 14 kali. Ini anggur asam di sebelah Bapak ini. Aduh parah. Jangan Belum gimana? Kok bicara kayak begitu kan berarti nggak paham. Sudah, silakan Bapak lanjut Pak. Matius 5:22, dan siapa yang berkata jahil atau bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Ternyata Yesus diserahkan ke dalam neraka karena berkata bodoh. Itu narasi kamu sendiri. Silakan Bapak baca. Itu. Baca bagaimana? Saya sudah jelasin ini tadi. Mau baca apa? Datanya. Oke, Matius 5:22, Lukas 24:25. Baca. Lukas 24:25 apa bunyinya? Itu kan framing sendiri. Di sini malah dikatakan itu salah. Itu framing sendiri. Jadi memang benar. Tadi data benar. Ini narasi liar. Oke, saya baca ya. Saya baca ya. Aduh. Oke, saya baca ya. Ampun, kenapa Bapak takut saya baca Pak? Hanya terus menyatu satu patokan, ya. Oke, itu bukan namanya diskusi. Dan siapa yang berkata jahil? Jahil ini bahasa Yunaninya moros atau bodoh. Aduh, itu kalau dalam diskusi bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kita lihat di dalam Lukas 24:25. Nah, dengarkan Pak ya baik-baik. Kenapa? Lukas 24:25 kenapa? Nah, Lukas 24:25. Ternyata Yesus yang berkata bodoh kepada orang, makanya dia harus diserahkan ke dalam neraka. Diserahkan kepada siapa? Allah Bapa. Karena Allah Bapa hanya memerintahkan dia untuk berkata-kata. Yohanes 12:49-50. Makanya dia salah berucap di sini, makanya dia masuk neraka. Diserahkan Allah Bapa ke dalam neraka. Buktinya. Iya. Karena Pak, dengarkan Pak, tidak ada firman Yesus. Yang ada firman pencipta langit dan bumi. Yesus hanya menerima perintah. Di dalam Yohanes 12:49-50. Aku berkata-kata bukan dari, dengarkan Pak satu-satu. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang memerintahkan aku untuk berkata-kata. Ternyata Yesus salah berucap. Mau tidak mau, harus tidak harus, Yesus harus diserahkan ke dalam api neraka. Loh, ini ia berkata kepada mereka, Yesus yang berkata, hai kamu orang bodoh, diserahkanlah Yesus.
Orang itu data berbicara, fakta, orang Pak. berbicara, Lukas berbicara itu 24, 25. konteks yang ada, bukan Loh, berasumsi, ini- bukan berasumsi. Pak terus Saya Roger, nggak asumsi, Pak Pak. Roger, emangnya apa sih asumsi itu? Apakah Pak Saya nggak berasumsi. mana ditunjukkan di situ, bahkan mana ditunjukkan di situ bahwa ini saudara sesuai dengan di sini. Oke. Belajar Mana katanya? Oh, ini datanya. Yesus berkata orang bodoh, Yesus harus diserahkan ke dalam neraka. Ini Pak, coba Bapak lihat. Gantian Pak, satu-satu baru Bapak tanggapi. Bapak biasa diskusi nggak? Pak, saya biasa diskusi dengan teolog Pak. Saya biasa diskusi dengan lulusan teologi. Karena saya santu asidik Pak. Saya pengajar para pendeta-pendeta. Bapak cuma jemaat atau Bapak pendeta? Lulusan teologi mana Bapak? Pak, ini buktinya Yesus diserahkan ke dalam neraka. Ini saya baca dulu. Ya, saya baca dulu. Ya, oke. Yesus diserahkan ke dalam neraka karena Yesus berkata orang bodoh. Ini harus diserahkan. Dan di dalam Lukas itu tadi. Dari Loh. tadi saya dan Sidik ini sudah dari subuh tadi ya. Saya dan Sidik ini sudah dari subuh. Saya dan Sidik ini sudah dari subuh. Saya dari Makasih, subuh. Pak Roger. Bahkan saya Pak patahkan. Roger. Gantian. Roger. Kamu jagonya di taping. Setelah ketemu saya, aku terkacau kamu. Bangga tahu. Jagonya di taping kamu kan. Setelah ketemu sama Santo Sidik, kamu kalang kabut. Hei, Sidik. Oh. Ini Dengarkan. aku dari kamu Dengarkan. Aku dengan kamu dari Lalu Yesus subuh. berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Yesus diserahkan ke dalam neraka karena berkata orang itu bodoh. Di dalam Matius 5 nomor 22 itu jelas Pak. itu kan framing Sidik, naratif Ini yang Sidik. tertulis Pak, bukan framing saya Pak. Ini orang dia ngerti apa yang dia ngomong. Dan siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus berkata orang bodoh. Baca itu aturan. Lu ingat kejang ya Pak. Jangan kejang-kejang Pak. Makanya jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang Pak. Makanya tulisan Pak Rodgers, jadi gini Pak, kan Bang Sidik udah menunjukkan data. Nah, Anda juga lawan menggunakan data gitu loh. Iya, data. Biar seimbang dialognya. Makanya tadi saya bilang, Pak, itu unjukkan data itu. Gini, inilah kalian. Gini. Saya kan tadi sudah bilang. Pak, kalau Bapak tunjukkan begini sebenarnya Pak. Coba saya ajarin Bapak berdiskusi sebentar. Kalau Bapak dengarkan dulu Pak. Bapak ini saya mau ajak supaya bisa pintar berdiskusi, nggak mau Bapak ini. Ya, dengar Kalau dulu, Bapak Pak. mau bantah misalnya gitu, saya ada data bantahan. Markus 16 nomor 19, dia naik ke surga. Baru saya bantah lagi. Di dalam kodeks saya saya akan ajar Bapak membantah, baru saya bantah lagi supaya Bapak nyungsep-nyungsepnya gitu loh. Kalau cuma jembatan pun nggak mau, saya mau orang itu nyungsep kalau saya buat data sampai ke tanah gitu loh. Gitu. Jadi kalau Bapak bantah begini, Yesus naik di surga loh. Mana datanya? Markus 16, 19, 20. Ternyata di dalam kodeks Sinaiticus abad keempat yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani ke Yunani, Septuaginta, cuman sampai 8. 9 sampai 20 nggak ada. Nah itu data bantahan begitu. Baru saya kasih nyungsep Bapak sampai Bapak nyungsepnya gitu loh. Sudah lari lagi. Ini kan sudah lari lagi. Saya ajarkan Bapak itu berdiskusi begitu data bantahan. Gitu loh. Sebentar. Iya. Saya paham, saya mengerti apabila terdapat yang tadi Sidik ngomong itu ada tertera tulisan seperti itu kan narasi dia. Itu kan jahil. Ada tertulis itu nggak Yesus masuk neraka? Ada tertulis di situ Tapi nggak kan Yesus masuk neraka? di situ Ada Pak tertulis. Ada Gini, tertulis di Pak. situ nggak? Pak, saya tanya dulu. Aduh, Gini seru Pak, banget, gini seru Pak, itu banget. terus gini. Lanjut, lanjut. Jelasin, Kasih Pak. pemahaman sedikit dulu. Gini Pak, ketika Yesus mengatakan kita tidak boleh mengatakan kepada orang lain bodoh, tapi dia mengatakan itu kepada orang Siapa? lain. Nah itu Siapa yang bilang tertulisnya. bodoh? Siapa yang Yesus, bilang Itu bodoh? Yesus. Ini pembahasannya. Yesus mengatakan kepada Encus, Pak. Encus. Sebentar. Makanya saya luruskan itu perkataan dari ayat per ayat. Jangan jadi Nah, itu. coba. Nggak ada buktinya Di situ. dari omongan Pak Roger ini gimana sih? Mbak, ini Mbak. Di situ loh. Kalau nggak tahu apa-apa nggak usah tambah. Kalau nggak paham apa-apa nggak usah tambah-tambah di situ. Pak, udah Kalau Pak, nggak kita paham di atas apa-apa, ini nggak usah semua udah tambah. kena Pak, kita semua ini udah Pak,
kita semua ini di atas santo Pak, gitu loh. Kami yang mengajarkan para pendeta-pendeta gitu loh. Mana si Bapak ini? Ini Pak yang diam ini, guru-guru saya yang diam ini Pak. Mereka kalau ngomong, wah kelimpungan Bapak ini. Baru sampai saya aja ini murid-murid teman-teman ini, Bapak udah begini. Apalagi sama ini Alhayas, Kang Dito, Setitik Embun, Robert Embun, Bos, Anggur Asap. Apa ini gara-gara? Jangan cara begitu. Kalau mau diskusi, berbicara itu sesuai fakta yang ada, sesuai Silakan. Mana data bantahan? Coba silakan. Yesus nggak Pak, masuk Bapak neraka. aku gedenya Pak untuk membantah ya. Coba Jadi jangan, mana? jadi Coba jangan. tunjukkan datanya Begini Pak. ya, Iya, datanya Pak. Yesus tidak masuk neraka, dia masuk hanya di dalam tanah. Ini Nah, datanya gitu loh, gitu. Pak. Di tanah mana? Astaga. Dari tadi dia ngomong saya Ya, diam. silakan Pak. Sekarang saya Kita ngomong. kasih Pak. Nanti kesempatan kita dulu juga Pak ngomong. Sidik untuk Pak Roger. Tadi. Silakan Pak Roger. Jangan Pak, jangan marah-marah Pak. Ya, Bisa marah-marah oke. Pak. Terima kasih, host. Terima kasih, host. Artinya, host, tadi kalau sidik keluar data ada tertulis itu bahwa Yesus masuk neraka. Dia tunjukin itu dalil, itu kan framing dia bahwa ini dalil jahil itu apa perkataan siapa? Ya, Iya. di situ Saya lurus memaknai, ya, Pak memaknai, Roger saya luruskan dulu ya Alkitab. Pak. Pak Roger, gini, biar nanti Bapak nggak lanjut ngomongnya. Jadi gini, maksud Bang Sidik itu, ketika Yesus mengatakan kepada orang lain, jangan kalian berkata bodoh kepada orang lain karena kamu akan dimasukkan ke surga, ke neraka. Tapi kata-kata itu diucapkan oleh Yesus sendiri. Nah, berarti siapapun yang mengatakan seperti itu, Ya. dia wajib masuk ke neraka. Seandainya Yesus tidak ini mengatakan kesalahan. ucap atau Yesus tidak Host, mengucapnya. inilah, ya makanya aman. saya mau luruskan ini, host. Ini kan potongan. Ini kan potongan. Ini tidak ada bahasa lanjutannya. Makanya saya bilang ini narasi liar. Itu saya harus luruskan dulu. sebab itulah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan Astaga, supaya makanya kamu saya mau luruskan mengerti itu. Kan di situ kehendak ada, Tuhan. kalau bicara Alkitab, Efesus Mbak, 5 ayat 17. Kayak mana ini, aduh. Aduh, itulah ini lari-lari lagi, Mbak. Aduh, kan saya tadi host, Mbak, udah diam Ya. dulu, Mbak. Saya Coba, ini silakan, Pak. berbicara, kalau berbicara tentang bacaan Alkitab, itu dia menyatu satu sama lain. Jadi kalau potong hanya mengambil itu kan tadi dia bilang bodoh, jahil, berarti Yesus. Itu kan framingnya Sidik, narasi liar dia. Makanya saya bilang, coba kita baca seluruh dari ayat. Makanya saya tadi kan baca tadi. Saya dengan dia dari subuh. Itu yang saya bilang. Kita bicara konteks Alkitab itu ya berbicara tentang konteks. Itu baca harus selesai. Gitu loh. Ada Cuma itu data bantahan Anda baca sampai selesai, ada itu aja. kaitannya. Makanya saya tanya cuma itu aja. Anda lulusan teologi mana? Hah? Itu aja yang kamu bantah ke saya. Itu aja yang kamu bantah. Ya, kamu Mana bantahan lu? Apa yang kamu jelaskan? Bu Yanti, Bagaimana? Bu Yanti. Pak, Matius dengarkan. Matius 25 nomor 2, 5 diantaranya bodoh. Ini kata Yesus, ini kata Yesus. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ini dikatakan 5 diantaranya bodoh. Udah jelas nih. Itu 425, Matius 25 nomor 2. Yesus katakan banyak orang bodoh. Makanya Yesus, Allah Bapa menyerahkan Yesus ke dalam neraka karena tidak ada firman. Dengarkan Pak, supaya Bapak 55 ayat 21. Saya kan tadi baca. Lanjut ke Matius 22. Artinya apa? Artinya di situ ada apa? Ada yang menyangkut dengan situ Yesus masuk ya, neraka. yang berkata orang bodoh harus diserahkan ke dalam Ini neraka yang bernyala-nyala. Bentar, kamu ngomong saya diam. Saya robek mulutmu dari di situ sampai kuping kalau kamu nggak Pak diam. Roger, Gantian lah. Pak Roger ya. Pak Roger kan nanti Gantian kamu. saya mutin dari sini Pak. Mana Enak. Bapak ini? Dia saling Bapak ngomong saya diam. Ya, suara enak Pak kalau bisa. nanti saya mutin dari sini Pak. Bukan, kan Bapak Tadi ngomong saling- saya hargai. denger aja. Pak Hargai Roger, dan Bang Sidik. tenang dulu Pak Roger. Silakan. Podcast dulu. Nanti gantian ya Pak Roger ya. Silakan. Matius 5:22 udah jelas yang berkata orang bodoh, yang berkata bodoh diserahkan ke dalam neraka. Yesus berkata orang bodoh, maka Allah Bapa menyerahkan Yesus ke dalam neraka. Kenapa? Tidak ada firman Yesus, ada firman Tuhan. Di dalam Yohanes 12:49-50, Yesus hanya menerima perintah. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi pencipta langit dan bumi yang memerintahkan aku untuk berkata-kata. Ternyata Yesus salah ucaplah, masuklah Yesus ke dalam neraka, diserahkan oleh Allah Bapa. Itu yang tertulis, bukan framing dari ya nangis atau ke AI aja suruh tip X.
Itu. Loh kok selain saya? Itu loh. Kok Nah, data bantahan. Data bantahan yang Bapak tahu gini. Karena Yesus masuk dalam tanah bukan dalam neraka. Mana datanya gitu loh. Nah, atau ini bukan begitu, ini bukan begitu. Nah, ini buktinya. Mau dilarikan ke mana bahasa Yunani? Udah jelas bahasa Yunani boros. Bodoh. Makanya gitu loh. saya Jahil, boros. Oke. Nah. Saya lurusin ya. Jawab, Oke, saya lurusin gitu. ya. Oke ya. Dengar ya aku baca. Silakan pakai datanya, Pak. Silakan Pak Rogers. Iya. Ini Pakai data, Pak, aku pakai data aja. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Ini kata Yesus. Aku Yohanes berkata berapa, Pak, itu, kepadamu. Pak? Matius 5 ayat 21. Terus Jadi- aku berkata kepadamu apa? Terus lanjut. Aku berkata bahwa setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan beda siapa konteks, yang berkata Pak. jahil Pak, beda harus konteks diserahkan daripada dalam neraka yang ini, menyala-nyala. Bapak Roger, beda Artinya, konteks. sebentar, Takutnya nanti Host, Bang gini, Sidik, gini. Bang Sidik nanti ngambil alih lagi nih kalau Bapak ngomongin ini. Ini beda konteks Loh. Matius 5 ayat 21 ini. Sudah bisa host, izin, maaf host. Saya silakan. luruskan dulu. Makanya di konteksnya dia ambil dari narasi dia ini apa? Ini kan dia bilang Yesus kata kepada Yesus sendiri. Mana ada Yesus kata kepada diri sendiri? Ini di sini dia bilang. Di dalam Matius 21 dia bilang. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, ini kan kata Yesus. Setiap orang yang marah terhadap bukan saudara gitu, harus Pak. dihukum. Gini, Pak. Matius Gini. 5 ayat 21. Gini kata Yesus, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh Ya. harus dihukum. Itu Ya. makanya itu beda apa yang diomongin sama Bang Sidik tadi, Pak. Iya, itu lanjutan. yang diomongin Makanya di sini lanjutan, perkataan Pak. jahil, Lanjutan. Bang Roger. Itu host lanjutan. Mbak diam, Ya, Mbak, silakan. kalau nggak paham tenang. Mbak diam, saya ada luruskan. Gimana Makanya saya tadi bilang. Yang Makanya dibahasnya kan saya topiknya bilang. jahil, bahasnya ke Anak SD aja Pak paham Pak, apalagi kita ini santoso di atas ini, pengajar para pendeta gimana Bapak ini? Jangan kamu, jangan ajarin. Kan saya itu udah bilang. Semua di atas ini, ini kita ini santo, pengajar para pendeta, host, anggur asam, alat ketika mukang ini kami ini. Dari awal. Aduh, dari Bapak awal. ini. Dari awal saya bilang ayat per ayat itu ada kaitan. Kalau main comot, ya Pak fatal akibatnya. Makanya tadi kan saya bilang baca dari Matius 21. Oke, kamu diam, saya baca dari Matius ya. Kamu diam. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, ini Ini larangan. di mana lagi? Dengarkan, kamu suruh baca saya tadi Matius 5:21. Kamu diam. Iya, baca. Itu isinya Kamu Pak. diam. Matius 5:21 itu yang baca Nah, Bang Sidik. jangan ajarkan saya bilang. Iya. Diam dulu, Kamu Pak. telah mendengarkan. Kamu telah mendengar. Ini perintah. Ini perintah dari pencipta langit. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Ini larangan. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Matius 5:2. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Oke? Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil or bodoh atau bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi poinnya di sini, siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, Ternyata Yesus berkata orang itu Yesus bodoh. yang bilang ya Bang Sidik. Iya, ini Yesus. Dan di dalam Lukas 4:25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Jangan berkata bodoh, larangan. Larangan di dalam Matius 5:22 berkata orang itu bodoh. Ketawa aja kamu. Ketawa. Ini ketawa udah nggak bisa jawab. Pak, akui aja Pak, Yesus masuk neraka. Kenapa sih? Ini yang tertulis. Udah mau kabur. Bang Sidik sebentar. Yang tadi Bang Sidik bilang katanya itu sudah kita pastikan mantan itu mana? Mana orangnya? Itu larangan Pak, Mana itu orangnya? hukum larangan. Itu larangan. Mana? Kata Yesus Yang bilang diperintahkan bahwa- oleh Bapa. Dengarkan. Yesus berkata-kata itu diperintahkan oleh Bapa. Oke? Jadi Yesus mengatakan itu apa yang diperintahkan oleh Bapa. Oleh pencipta langit dan bumi, Yohanes 12:49-50. Makanya Yesus berkata, tetapi yang difirmankan oleh Bapa. Matius itu Tetapi kata ternyata Yesus melanggar.
Nah, Yesus yang diserahkan ke neraka. Benar. Matius itu, dalam Matius itu siapa yang katakan? Siapa yang berkata? Yesus. Loh, iya. Terus Iya. dia berfirman. Dia berfirman itu apa? Dia bilang. Tidak ada firman Yesus, yang ada firman Tuhan. Di mana firman Yesus? Di mana firman Yesus, Pak? Yang ada firman Tuhan. Yesus hanya menerima perintah. Apa? Inilah kenapa. Digali-gali. Yesus dengarkan, Pak. Baca Yohanes 12. Baca Yohanes 12 49 50. Emang kamu pikir Yesus firman Yesus di situ? Tidak ada. Tidak ada. Baca Yohanes 12. Terima kasih banyak, Bos. Terima kasih banyak, Bos. Yang penting ujungnya aku sudah beres. Terima kasih banyak, Bos. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Roger situ juga nanti yang jelas di gini, bawah Pak. yang bisa tahu kebenaran atau apa kepastiannya aku turun. Maksudnya gini Pak Roger, maksudnya gini, ketika Bang Sidik, oh silakan Pak Robert, Pak Pendeta Robert silakan. Masalah itu Matius 5 ayat 2 ya. Bentar lagi kaburnya itu. Ya, Diam ya. dulu, Oke. Fadil diam dulu. Ya silakan lanjut Pak. Tapi dari saudara Sidik sudah mengatakan bahwa Yesus Jangan banyak ngomong, Roger. betul kan? Hancur. Ya, sesuai yang tertulis kan, Pak. Saya bukan saya yang katakan, Pak. Bukan Santo Asidik yang mengatakan. Bible Anda sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Oke? Pahamkan itu ya. Kamu paham di situ, Pak Robert. Bukan saya yang katakan, tetapi Bible Anda sendiri yang menyatakan itu. Bukan saya. Saya hanya baca. Saya mau tanya Pak Sidik Pak Sidik bilang Udah bahwa lari dia, saya udah itu dia lari dia. mengatakan ya. Apa? Betul ya? Biasanya itu. Pak Sidik bilang bahwa Bible saya sendiri yang mengatakan Iya dong. untuk neraka ya. Iya dong. Itu yang tertulis, Pak. Ayatnya di mana, Iya, tadi Pak? kan udah Matius disampaikan, 5:22 Pak. itu jelas. Kok Bapak ini lulusan teologi mana? Kok nggak bisa memahami itu, Pak? Nggak bisa membaca. Sebenarnya Bapak kalau komplain ke LAI aja. Atau Bapak ada data bantahan. Yesus nggak masuk neraka loh. Yesus masuk surga loh. Di dalam gini. Baru saya bantah. Iya toh, saya bantah. Ya, Ternyata surga itu bukan surga dia terangkat, Uranon. Surga gitu. Yesus Begitu jelas-jelas data bantahan. masuk neraka. Atau enggak pakai LAI gitu loh. Suruh hapus aja itu gitu loh. Bukan saya yang katakan loh. Gimana sih? Makanya saya tanya anda ini yang pendeta itu lulusan teologi mana? Nah, tadi yang saya dengar Yesus masuk neraka. Iya, Itu kata Bapak kan, bukan kata Bible. kata Bible Pak, bukan kata saya. Baca Matius 5:22 diserahkan ke dalam api yang menyala-nyala. Api itu mana? Neraka kan? Atau api mana? Di situ dijelaskan bahwa Yesus masuk neraka nggak? Iya jelas masuk neraka. Itu kan pendapat Bapak. Loh kok Bapak nggak ngerti? Makanya saya tanya, Bapak ini lulusan pendeta, ini lulusan teologi mana? Pak Robert, kalau aku bilang Pak Robert minum racun terus Ke meninggal. dalam neraka ini yang menyala-nyala. Itu. Ini neraka menyala-nyala. Yesus diserahkan karena dia berkata orang bodoh di dalam Lukas 24:25. Matius 25 nomor 2 jelas loh. Apalagi siapa yang berkata? Saya bukan. Bible Anda Matius 25 nomor 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Itu kata Yesus itu. Jadi ada Yesus mengatakan itu, baru ada ayat mengatakan Yesus masuk neraka. Itu yang Karena saya berkata tanya. orang bodoh. Karena berkata orang Ada bodoh. ayatnya. Matius 5:22 Pak. Bapak dari tadi tidur. Nah, itu yang saya mau tanyakan, Mbak. Itu kan perkataan Bapak bahwa Yesus masuk neraka. Sesuai yang tertulis di dalam Bible Pak, di Masuk neraka buku. di ayat mana? Matius 5:22, neraka menyala-nyala, yang berkata orang bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ternyata Yesus berkata orang bodoh di dalam Lukas 24:25, Matius di 25 nomor 2. Jelas. Apalagi? Bukan saya yang berkata, Bible Anda yang berkata, bukan saya. Bible Ya, Anda yang menuliskan seperti itu. Itu kan pendapat Bapak kan? Bukan pendapat saya, Pak. Itu penulisan Matius, bukan pendapat saya. Itu penulisan Matius. Matius 5:22, Matius 25 nomor 2 dan Lukas 24 itu pernyataan mereka, bukan saya. Kok salah saya? Emang saya yang Iya, tulis? Tapi kan
Makanya saya tanya kepada anda jadi pendeta maksud teologi mana? Itu Pak ayatnya di Robert. mana itu yang maksud saya? Pak Robert, tadi udah dijelasin ada di Matius. Kayak mana sih ini orang ya? Lah kalau nggak bisa bantah Pak, kita skip aja, lanjut diskusi tema lain gitu loh. Pak, kalau udah nggak bisa membantah, kita tema lain aja Pak, kita skip. Karena udah nggak bisa Pak, pendeta aja diturunkan saya Pak. Malu, 10 pendeta Pak, nggak bisa jawab malah saya ditendang gitu. Kenapa? Saya santu Pak, saya pengajar para pendeta. Pak, banyak pendeta yang tersadarkan gitu loh. Saya nggak akan Pak Robert. membangkit Anda. Saya Pak tuh Robert bertanya. pengalamannya satu Itu tuh Pak tidak Robert. bahasa Lanjut Pak, Indonesia. lanjut Pak, gantian lanjut. Pak Jimmy, kita kasih ayat boleh nggak? Itu ayat bahasa Indonesia. Terjemahan lain. Apa pula kau juga itu? Masa bahasa Indonesia kau tak mengerti? Halo, Pak Jimmy kita kasih ayat ya. Silakan gantian ya teman-teman. Silakan gantian Pak. Jelas itu Pak. Gantian, Pak Robert. Dengan data yang Di situ ditampilkan oleh Bang dikatakan Sidik. siapa yang- Satu Sidik. Bang Anas ini Yesus semuanya dari yang Bang Anas. turun Ya, neraka. silakan Bang Pendeta Robert, ada Bang Yang Anas, itu, ada Bang Pak Riko, Robert. ada Bang Jelas Dito, itu. ada Bang Anggur Asem, silakan. Silakan Bang. Ya ayat coba baca Yeremia 4 ayat 22. Bapak yang Itu baca untuk kan kita Kristen itu. Bapak. Oke, saya baca ya. Assalamualaikum Bang Anas. Yeremia 4 ayat 22. Assalamualaikum. Yeremia 4 ayat 22 Dia ya. sungguh bodohlah umatku itu kan. Ya. Itu Kristen yang berkata berkata itu Tuhan. Ya untuk umat Kristen itu udah penggenapannya di Kristen itu Pak Robert. Jelas itu penggenapan dia di 1 Korintus 4 nomor 10 Pak Robert, dibaca aja. Jangan dilawan. Penggenapan ada aja Pak Robert. Mana sih? Gimana ayat apanya bacanya di mana Korintus berapa? Penggenapannya di 1 Korintus 4 nomor 10 dibaca kenceng-kenceng Pak Robert supaya semua satu bumi didengar Pak Robert. Ya ya ya. 1 Ya. Korintus 4 ayat Nomor 10. Baca kuat-kuat. Ya, kenceng-kenceng. Apa aku yang baca aja? Bang Jangan Robert? Jangan, orang biarin Kristen Pak yang baca Robert jangan yang Pak. Jangan jangan saja. Biarin Biarkan Pak Pak Robert aja Oke, bicara. lanjut, Pak. 1 Korintus 4 ayat 10. Ya, dibaca Bang. Kami bodoh oleh karena Itu penggenapannya. ya, ya. Tadi aku bilang. Tapi kamu harus Astagfirullahaladzim. Tuh. Kan? Astagfirullah ya Allah. Kenapa nih tuh Memang ada penggenapan nubuatan Yeremia memang tadi? penggenapan Pak Robert cukup lengkap Itu. itu Pak Robert. Makanya. Jangan risau. Semuanya ada itu. Nah, kita Allah baca Akbar. jangan langsung di 10, kita baca Iya, dulu ada dari ayat penggenapannya kedua. itu. Iya, Pak baca Robert. baca sampai akhir Pak Robert, baca sampai akhir dari kami itu Ya, sampai ada. nanti. Iya, iya. Satu Ya, ayat kita itu baca dari sampai selesai. Ayat 6 ya. Oh, jangan Pak, 1 Korintus 4:13 fatal Pak hukumnya itu. Itu lebih parah Kita itu. baca. Jadi sampai dulu kita Pak itu. baca, Jangan lah Ada baca. yang 10 aja dulu Kalau Pak saya Robert dibaca. nggak tegang, kalau saya baca santai, sebab kita hanya dialog. Ya Pak, betul. Dengan Mau- hikmat, mau dengan ketawa hikmat. silakan, apapun. Iya, Pak. Ya, dengan hikmat. Silakan Pak, silakan Kita Pak. baca, kita Silakan Pak, baca. lanjut. Lanjut. 1 Korintus 4 ayat 6 dulu ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Apa artinya ungkapannya? Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat 8-nya, kamu telah kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tetapi kamu telah menjadi raja. Kamu Alangkah telah kenyang, baiknya kamu telah menjadi kaya. Nah.
Ini gimana ini Pak bacanya Pak? Bentar ya Pak. Ini tetapi kami kamu gimana itu Pak? Tetapi kami kamu menjadi raja apa itu ya Pak? Bisa dijelasin nggak Pak? Dengan di Ayat Quran ulang, nggak pernah ulang ya. ditambahi Bang Robert ayat Bible. Saya Tuhan ulang, marah. saya Pokoknya jadi raja maksudnya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi. Tanpa kami kamu itu kepada siapa Pak? Tunggu, saya baca ulang nih. Kamu Ya. telah kenyang, Oh, dibaca kamu ulang. telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Iya, Jadi, nah, maksudnya kepada siapa mereka itu udah Pak? kaya, jadi tanpa kami maksudnya tanpa Paulus dan Apolos, mereka sudah jadi Apolos. raja. Alangkah baiknya kalau benar Waduh, ya, kacau. bahwa kamu telah menjadi Bisa raja, bego ini sehingga mas, kami nggak pun bisa baca ini. turut menjadi raja dengan kamu. Ya, Iya, Pak kemudian Pendeta ayat 9-nya. dengan hikmat Pak Sebab Pendeta. menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena kami. Kristus, tetapi Ya. kamu arif. Ya, Oh iya. dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ya, ini dalam arti konteks bahwa Paulus Apa itu, dan Pak Apolos sedang merendahkan. Bodoh karena siapa? Kok Ya. sampai segitunya merendahkannya Pak Robert? Ya, kami Jadi bodoh. bodoh karena Jadi, siapa? Bodoh. Iya, kami bodoh oleh karena Kristus. Karena- Ya. Ya karena Kristus. Kristus. Simple. Jadi memang banyak orang mengatakan kalau mengikuti ya, Yesus itu bodoh kan. Ada Itu. ayat yang sebelumnya. Kamu Iya, telah betul. kenyang, Itu kamu masih telah menjadi orang kaya. betul. Jadi nggak apa-apa lah Nggak orang perlu bilang kami berpikir. bodoh. Gini loh, Nggak perlu berpikir. gini. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Gimana Ya, ceritanya memang ini? betul. Kita kan betul. Ya betul. Kita yang disinggung itu. Maksudnya Yang disebut Kita itu raja. apa? Paulus dan Kita kenyang. Apolos, mereka udah Iya. kaya, bisa kenyang dan bisa jadi raja ya. Nggak apa-apa lah. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi ini Betul. Paulus Dah. dan Apolos sedang Apa lagi? Jadi Pak Robert itu penggenapan di Yeremia 4 nomor 22 Pak Robert. Jelas itu Pak Robert. Penggenapan di Yeremia 4 nomor 22. Itu kan? Benar Pak Robert? Iya. Ya. Dia, Benar. Ya udah, betul, benar. merendahkan ya udah, diri. Pak. Saya orang Ya udah. bodoh lah, kira-kira gitu. Iya. Ya udah Saya Pak. merendahkan Pak Robert, diri saya Pak orang Robert, bodoh. ada satu ini Pak, saya satu permohonan saya kepada Bapak. Bapak bisa bilang nggak minta yang akun dung 7 bilang naik, jangan congor doang di bawah. Bilang Pak. Ya. Pak Robert Ya, aja berani. Pak Robert. Bilang Pak, coba Pak. Apa maksudnya? Bilang dung 7 saya orang Kristen, kalau kau berani naik gitu. Bilang Pak. Wah, Dung ini 7 di bawah. maksudnya untuk apa? Mak? Teman. Biar dia naik Pak, biar dia nggak typing Iya. aja di bawah menghina Islam Soalnya Pak. congor doang di bawah. Sama Oh, Bang iya, Robert. iya. Nanti, Bapak- nanti aku Bapak turun, kan Bang. berani naik ini. Oh, Kita nggak supaya kalian ngapain temenin. kan, lihat. Dia itu di bawah Oke, menghina betul. terus tuh kerjanya tuh. alangkah Coba Pak, baiknya Bapak Itu panggil jangan turun aja dinaikin kalau gitu. orang yang betul. Demikian, Saudara. anjir. Kalau orang-orang yang menghujat kita itu jangan dinaikin lah. Iya, itu biasanya Wanes itu Pak, Wanes itu Pak. Beda sama Bapak. Kalau itu Bapak kan nggak Tritunggal. baik. Kita kan di sini dialog. Kalau saya Iya. tidak Oke, melihat betul. Jadi teman-teman ya, Pak Robert ini baik ternyata ya. Kalau kita kan Iya. dialog. Kita kan Iya, sering, belajar. gini Pak Robert, kita diskusi nyantai aja. Pak Robert orangnya baik, nggak ada hujatan. Oke, kita diskusi Kalau nyantai saya aja. nggak mau Islam Iya. begitu. Kayak tadi saya nggak Iya. setuju, maka saya diam tuh. Ada Oke, teman tadi jadi bilang, kita Islam ini udah aduh, kita skip ya, saya nggak mau ngomong, saya supaya diam. bisa berkembang. Bisa berkembang Silakan Bang diskusi. Sidik. Gini Pak Robert. Silakan Bang Sidik. Oke, Pak Robert saya mau Tadi tanya. ada yang bilang Islam ini bodoh apa segala macam. Itu saya nggak Iya, mau ngomong. itu dari Wanes itu Pak. Itu gerombolannya Billy, gerombolan kiamat itu yang nyerang Nggak boleh itu. Tritunggal itu tuh mereka tuh Wanes yang percaya. Mereka tuh nggak Yesus ngerti itu bahasa Tuhan, Indonesia tuh, Pak Allah Robert. gitu. Ya. Oke, Itu Pak Robert. paling Silakan, Bang saya Sidik. menghindar, saya paling menghindar. Maka Oke. tadi diam aja, dengar apa tuh. Sudah menghujat. Oke, Pak Robert. menghujat, itu Kalau menganggap Pak orang- Robert ini menganggap dia Tritunggal ya, Pak? pinter. Kalau Jadi Pak Robert ini kita Tritunggal. menjelaskan bahwa konteks daripada ini Ya, Pak bahwa Robert ada ayat Tritunggal, yang mengatakan Udah Pak, kita bagi skip aja orang itu yang Pak. mengikuti Yesus adalah dianggap bodoh, gitu kan? Iya, ya udah. Udah, Bang. kita skip, Pak. Karena itu Kita skip. narasi kitabnya kan. Kita lanjut sudah, diskusi sudah. lagi Pak ya supaya berkembang. Oke, Jadi Pak. ini ayat-ayat bahwa
Yesus Paulus dan Apolos, Iya Pak. mereka Iya, Pak. tidak Iya, Pak. meninggikan hati, walaupun mereka Iya, telah merendahkan bodoh diri. karena Kristus Udah, tak kami mengerti. masalah. Kira-kira Oke, Iya, oke iya, Pak. oke. Oke, Pak Betul, Robert. betul. Oke, kita lanjut ya Pak, diskusi tentang ketuhanan. Pak Robert, ini kan Tritunggal. Tiga Iya, iya. pribadi, ya kan? Tiga pribadi yang berbeda, satu hakikat. Betul Pak ya? betul. Betul. Berarti gini Pak, tiga pribadi berbeda, tapi satu hakikat. Ya kan? Tuhan Bapa bukan Tuhan Anak. Tuhan Anak Ya. bukan Tuhan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukan Tuhan Bapa. Betul ya? Betul. Nah, tetapi satu hakikat gitu loh. Satu hakikat. Nah, bagaimana mungkin bisa dikatakan satu hakikat sementara tiga orang ini berbeda? Contoh, Imamat 24 nomor 16. Menghujat Bapa hanya dihukum mati. Matius 12 nomor 32, menghujat Yesus diampuni. Dan menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni. Bagaimana bisa dikatakan satu hakikat, Pak? Dan memang fakta terjadi di lapangan, memang ketiga entitas ini memang berbeda, bukan satu hakikat. Kenapa? Kalau mengatakan menghujat Roh Kudus tak bisa diampuni, berarti entitas tertinggi di sini adalah Roh Kudus. Tapi faktanya Allah Bapa yang mengutus Roh Kudus. Bagaimana mungkin ini ambigu, Pak? Apakah ini dikatakan dengan firman Tuhan? Itu loh, Pak. Silakan Bapak jelaskan. Oke. Pak Hidayat, Pak Sidik ya, saya jelaskan. Menghujat Roh Kudus itu, Roh Kudus kan itu ilahi. Ya. Firman itu ilahi menurut Tritunggal ya. Bapa itu ilahi. Mereka transenden. Tapi Yesus kan ada dua natur. Jadi kalau mau hujat Yesus sebagai manusianya, tidak salah. Itu maksudnya. Yesus firman itu ilahi, tapi Yesus manusia itu bukan ilahi. Nah kalau mau hujat dia manusianya, mau dia bilang tuh telanjang, dia lapar, dia no problem, maksudnya begitu. Tapi jangan coba-coba menghujat ilahi atau Roh Kudus, firman dan Bapa itu maksudnya begitu. Yesus dihina, ditempeleng, di apa? Nggak jadi masalah bagi dia. Dia sebagai kemanusiaan. Tuhan, Pak Robert. Ya, Kan menurut Pak Robert kan dia Tuhan gitu. yang kami anggap Tuhan adalah ilahinya, firman Allah itu yang menjadi itu firmannya. Kalau dia manusia bukan Tuhan. Oke, Pak. Oke ya. Dia manusia Oke. biasa. Maka dibilang di Yohanes 3 ayat 16 kan, dia sebagai anak manusia dan dia sebagai anak tunggal Allah. Nah kalau dia sebagai anak tunggal Allah, nah itu jangan kita hujat. Maka orang Israel mau rajam dia karena dia mengaku dia anak Allah. Yohanes 10 ayat 38 ya. Jadi dia mau dirajam karena dia mengaku anak Allah. Itu dia dihukum mati karena dia mengaku anak Allah. Nah itu dianggap menghujat, menyamakan dirinya karena dia disalib karena menyamakan dirinya sebagai Allah itu kan. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Pak, mungkin di dalam Bible Bapak tidak pernah ada pernyataan Yesus mengatakan dia itu adalah anak Allah, ya. Nah, di dalam Yohanes 10 nomor 38 begini, Pak. Bapak tadi nggak bisa menjabarkan tentang ketritunggalan itu, dan memang itu entitas yang berbeda. Karena hukum itu pun berbeda. Menghujat Bapa hukum mati. Menghujat Yesus tak bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus bisa diampuni. Bagaimana mengatakan satu hakikat, Pak? Tidak ada satu hakikat di situ. Yohanes 5 nomor 26. Bapa mempunyai hidup sendiri, Yesus mempunyai hidup sendiri. Yohanes 8:17. Kedua orang itu adalah sah. Bapa bersaksi, Yesus bersaksi tentang dirinya, Bapa bersaksi tentang Yesus. Jadi dua entitas ini yang berbeda memang. Tak bisa dikatakan satu hakikat karena di dalam Markus 14 nomor 62, Yesus memang adalah manusia yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ingat baik-baik, Pak. Saya tidak membahas tentang duduk ya di sini. Di sini antara yang Maha Kuasa dan manusia Yesus di dalam Markus 14 nomor 16. Itu jelas, Maaf, Pak. Bang Sidik, saya dipotong dulu. Ada yang ngorok itu, Bang Hos. Kayaknya Kang Siapa ya? Yusuf ya.
Ada yang Boleh saya tidur jawab ya? Pak Sidik? Ada yang tidur itu mau di mute dulu itu mungkin Kak. Ada yang ngorok Kak itu, di mute Dito. aja dulu. Iya, di kedengaran suara ngoroknya. Waktu udah jam 7. Dari jam 3 tadi semuanya saya udah mau pamit, ini udah jam 7. Nah apa-apa. Pak Sidik? Masih dengar suara saya? Ya, ya. Santai aja. Nah. Jadi kita kalau melihat Bible, kita lihat konteks ya, konteksnya. Nah, di waktu Yesus bicara itu dia sebagai manusia. Dia sebagai, maka Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 dia kan berkata dia sebagai anak manusia dan dia sebagai anak tunggal Allah. Kan? Anak tunggal Bapa. Nah, itu kan beda. Dia sebagai ilahi dan dia sebagai manusia seutuhnya dan dia sebagai ilahi seutuhnya. Itu di mute host. Halo? Itu ada yang tidur itu. Ada yang ngorok. Mungkin diturunin aja mungkin Bang Os atau gimana. Siapa tahu ada teman-temannya. Kang Dito itu Kang Dito. Atau Bang Hosnya juga lagi ini kali ya. Ngadu kopi. Halo host. Halo host. Kurang konsentrasi kita mendengar di Host sini. cek. Iya. Ada yang tahu nomornya apa? Ditelepon aja ini. Coba ya biar Pak Robertnya juga menanggapi juga fokus nih. Betul. Bagusnya sih menanggapinya langsung pakai data kan, karena kita ngomongnya berdasarkan data, nggak mungkin kita menanggapi sesuatu semuanya berisi hal-hal yang nggak jelas gitu. Karena emang di sini kita bernarasi tentang kitabnya orang atau kitabnya kita, dan kita nggak mungkin mengarang-arang sesuatu kan gitu. Malu lah, ini juga banyak kali penontonnya nih. Silakan, host, sini ke belakang kali. Oke, dilanjut Pak Robert. Ya, itu yang saya jelaskan. Jadi menghina roh, tadi kan topiknya menghina Roh Kudus itu tidak ada ampun. Itu menghina ilahi. Ya, kalau menghina Yesus sebagai manusia nggak jadi masalah bagi dia. Dia ditampar, dia diludahi, dia dihujat, itu secara manusianya nggak masalah. Sebab semua orang Kristen tidak menganggap Yesus manusia itu Tuhan. Dan sekarang dia kan sudah ke surga. Nah, orang Kristen kan percaya dia sudah di surga dan dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, maksudnya dia kembali ke habitatnya atau dia kembali bertakhta, berkuasa gitu, kira-kira gitu. Sebab dia bilang itu kan di Matius 28 ayat 18 kalau nggak salah ya. Aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itu kira-kira gitu. Oke Pak, saya jawab ya. Ya. Aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Bapak mengatakan dia kembali kepada hakikat, bahwasanya dia yang maha kuasa. Pak, di dalam Markus 14:62 sudah jelas, Yesus itu manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi ada dua entitas di situ Pak. Ada dua entitas antara Yesus yang manusia itu kata Yesus tuh, aku manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi dia memang lahir di dunianya sebagai manusia yang tidak mengakui dia manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7 kalau nggak salah itu adalah penyesat, dan memang dia manusia Pak. Terangkat pun dia tetap manusia. Markus 14:62 di mana dia terangkat dan dia menjadi maha kuasa, tidak gitu loh. Gak ada data itu Pak. Markus 14 nomor 62 jelas loh di situ. Di mana tertulis bahwasannya setelah dia terangkat dia menjadi yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Gak ada Pak. Makanya apa Yesus menurut Yesus Pak? Matius 4 nomor 10 apa kata Yesus? Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau berbakti, hanya kepada dia saja engkau berbakti. Kalau memang Yesus itu Tuhan, harusnya dikatakan begini kepada iblis,
hai iblis, sembahlah aku, karena aku adalah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Tetapi bukan kepadaku, dia mengatakan, kepada dia. Jadi ada dua entitas di situ, Pak. Makanya sekali lagi saya katakan kepada Bapak, ini ada dua entitas, ditambah lagi dengan Roh Kudus, ditambah lagi dengan Roh. Yohanes 4:4, Tuhan itu Roh, bukan Roh Kudus. Tuhan itu Roh, bukan Roh Kudus. Coba Bapak tunjukkan kepada saya di mana tertulis bahwasanya Tuhan itu Roh Kudus. Di mana Pak tertulis? Nah, dengarkan Pak. Kalau doktrin bapak-bapak gereja mengatakan bahwasanya Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus, sekarang yang ada di dalam Yohanes Pembaptis Lukas 1 nomor 15, Roh Kudus ada di dalam Yohanes, atau Roh Kudus ada pula di dalam Yesus. Nah, bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi Tuhan itu, Roh Kudus atau Roh yang ada di dalam Yesus itu ada di bumi? Padahal di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18, bumi tidak mampu menampung pencipta langit dan bumi. Berarti kontradiksi. Bagaimana mungkin firman Tuhan ini berkontradiksi? Bagaimana mungkin Yohanes 4:4 mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah roh, sementara di dalam Zakaria 12 nomor 1 roh itu ciptaan Tuhan? Bagaimana mungkin roh itu ada di dalam Yesus dan roh itu adalah Tuhan, sementara di Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal di dalam diri manusia. Berarti setiap di dalam diri manusia ada roh Tuhan. Bagaimana mungkin roh itu adalah Tuhan, Pak? Karena roh itu ada dalam diri manusia kita itu sendiri, Pak. Berarti memang jelas roh itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu adalah roh. Inilah tulisan-tulisan di dalam Bible ini. Maka apa yang dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79, Pak, sudah jelas. Celakalah orang yang menulis kitab-kitab Alkitab dan mengatakan ini dari pencipta langit dan bumi. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim, wa wailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari pencipta langit dan bumi atau ini dari Allah. Nah, beginilah jadinya. Gitu loh. Sadar, Pak. Apa perkataan Yesus? Bapak akan mendapat hidayah itu. Coba di dalam Bible Bapak cari perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus, bukan perkataan Yohanes. Apalagi Paulus. Yohanes saja Yesus mengatakan begini, Yohanes 5 nomor 36. Bapak mengatakan itu firman? Tidak. Di mana Yesus mengatakan bahwasanya dia adalah firman yang menjadi manusia? Tidak ada. Itu perkataan Yohanes. Yohanes 5 nomor 36, Pak. Ingat. Aku Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ini Yohanes yang mengatakan ini, bukan Yesus. Cari dong kesaksian Yesus. Kalau memang Yesus itu firman yang menjadi manusia, kenapa dia masih menerima firman? Dia bukan firman yang menjadi manusia. Dia hanya diperintahkan. Yohanes 12:49-50. Jelas sekali itu, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bang Sidik. Silakan Pak Robert, silakan. Oke, di mana Yesus dia bilang mengatakan dia tidak berkuasa atau dia maha kuasa ya. Kita bisa lihat di Wahyu 1 ayat 8 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Wahyu 1 ayat 8 ya. Dan ada lagi. Itu Yesus yang bicara. Kemudian kepada murid-muridnya dia bilang, usir setan dalam namaku, bangkitkan orang dalam namaku. Dia nggak bilang dalam nama siapa, nama lain, namaku. Petrus membangkitkan orang mati dalam nama Yesus. Itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul. Aku memegang kunci kunci maut dan kunci surga. Itu kata Yesus. Kemudian dia adalah hakim, dia berkuasa mengampuni dosa, dia berkuasa di surga dan di bumi. Itu kata Yesus. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tidak akan lenyap. Itu perkataan Yesus. Yesus bilang juga, dia yang bisa dilihat di Wahyu 2 ayat 18 ya kalau nggak salah. Wahyu 2 23 kalau nggak salah. Ya, dia mengatakan, dia yang mengetahui batin orang, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada juga di Matius 11 ayat 27. Matius 16 ayat 27.
ya, aku akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu yang bisa membalas manusia menurut perbuatannya, menurut Mazmur, hanya Tuhan, hanya Allah. Itu ucapan-ucapan Yesus. Dia memegang kunci surga, dia memegang kunci kerajaan maut. Dia adalah raja di atas segala raja. Itu perkataan Yesus. Tapi memang kerajaannya bukan ada di dunia ini. Itulah dasar orang-orang Kristen menganggap dia adalah Tuhan. Itu dasarnya. Karena dia berkuasa mengampuni dosa. Waktu dia bilang, dosamu telah diampuni. Lalu orang-orang Yahudi bilang, siapa ini orang ini? Yang bisa mengampuni dosanya Allah. Itu orang Yahudi sendiri yang bilang. Tapi Yesus dengan berani mengatakan dosamu telah diampuni. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang yang kita lewati mungkinnya, atau yang belum terbaca atau yang sudah terbaca tapi kita nggak perhatikan. Nah, itu kira-kira. Jadi Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Dia menjadi anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya dia kembali bertakhta. Bukan ada Allah di samping kirinya dia, ada dia di sebelah kanan. Kemudian premis daripada Yohanes 1 Yohanes 1 itu Yohanes mengambil bahwa Yesus mengatakan, dia Yohanes 6 ayat 38, dia telah turun dari surga. Kemudian Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Allah. Jadi dia dari dalam diri Allah. Aku berasal dari Bapa, aku kembali ke Bapa. Yohanes 10 ayat berapa ya? Itu. Jadi dasarnya dia ilahi ya seperti itu, Pak. Dia bilang dia Alfa dan Omega. Oke. Itu perkataan itu. Oke, Pak. Ya, sementara itu dulu. Oke. Coba kita lihat di dalam Wahyu 1 nomor 8. Air kata di situ apa? Aku adalah Alfa Omega, Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ini siapa? Markus 14 nomor 62. Yesus sebagai manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Makanya saya katakan tadi, Pak, apapun yang dikatakan Yesus, tidak ada firman Yesus. Ingat baik-baik, Pak. Yohanes 12, 49, 50 apa katanya? Bapak sebenarnya Bapak harus catat gitu loh. Yohanes 12, 49, 50. Coba Bapak baca sendiri. Jadi apapun yang dikatakan Yesus itu bukan firman Yesus. Yesus hanya menerima perintah. Yohanes 12, 49, 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah, siapa dialah ini? Pencipta langit dan bumi yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan